Roh Kudus, kami minta Engkau pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa mengurapin kami. Tanpa terkecuali dalam ruangan ini, kami minta Engkau sendiri yang campur tangan, urapi kami semua, urapi firman-Mu, urapi lidah bibir kami, urapi penyembahan kami. Kami berjanji semuanya untuk Engkau, dan kami mau berjanji untuk menyenangkan hati-Mu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saya mencium aroma orang-orang yang haus dan lapar sama Tuhan. Hari ini Engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Saya ini sebenarnya sedang kondisi dalam pemulihan. Kalau Engkau dengerin khotbah saya di YouTube, makanya cari ya Peter Guntur, jangan lupa like, comment, subscribe. Saya sebenarnya ngalami hal yang unpredictable, bukan unpredictable blessing, unpredictable temptation. Saya pikir ngikut Tuhan itu semuanya berjalan, everything is okay, ternyata tidak okay. Tapi Tuhan tetap okay. Dalam kondisi apapun Tuhan itu tetap baik. Kita nggak bisa sangkalin itu, Tuhan tetap baik. Setan bisa merancangkan semua kejahatan dalam hidup kita, tapi Tuhan dalam sekejap bisa ubahkan menjadi jalan untuk menuju promosi, menjadi berkat. Ada orang-orang yang ngadepin masalah, bersyukur dan bahagia. Nggak usah pusing, ngapain pusing mikirin masalah? Mau mikirin masalah nggak tahu jalan keluarnya, dipikirin buat apa? Tapi kan masalahnya kita sering mikirin ya. Nggak bisa tidur lagi, nggak doyan makan. Yang rugi siapa? Yang pinter siapa? Kita ini seringkali terjebak dengan hal yang nggak penting karena kebodohan kita. Makanya jadi orang Kristen harus pinter. Bukan hanya pinter datang ke gereja, lo mesti pinter ngidupin firman lo. Orang datang ke gereja belum tentu bisa ngidupin firman. Tapi engkau meski tahu menghidupin firman, prakteknya seperti apa, pakai pasal yang mana, pakai ayat yang mana, dalam situasi seperti apa, maka engkau mengalami kemenangan. 2017 saya udah pernah saksikan ini. 2017 sampai 2021 bisnis saya tuh hancur. Tinggalin utang, aset kita mau disita bank. Tapi dengan kejadian itu Tuhan ubah yang di dalam saya. Everything diubah. Motivasi, tujuan hidup, cita-cita, pelayanan, everything berubah. Saya pikir udah selesai toh. 5 tahun loh melarat, miskin, menderita loh. Bayangin. Itu istri saya tuh ada itu. Tahu nggak nyanyi lagunya apa? Lagu kesukaanmu tuh apa? Sampai saya gedek mendengarnya. Segala persoalanku tanya Yesus. Ya tanya-tanya itu terus. Mau ngapain nyanyinya lagu itu terus. Terus kalau udah kepentok, tahu nggak apa yang ngomong? Beb, panggilnya baby gitu. Panggilnya mesra. Kapan ya Tuhan Yesus datang lah? Ngawur saya bilang. Pertanyaan ngawur nih, pertanyaan ada motivasi busuk di belakangnya. Kamu sudah putus asa ini. Pasti ngomongnya begitu kalau udah kepentok-pentok. Karena 5 tahun bayangin. Udah nggak pernah ke salon, nggak pernah makan, ngelihat mbok-mbok makan ke restoran lo kita ngiri. Karena kita benar-benar menderita. Saya pikir kan 5 tahun udah cukup lah ya. Tahu nggak? Tanggal 27 Juli, tanggal 27 Juli saya pelayanan di Surabaya. Pelayanan Surabaya, kita pelayanan retreat di BDI, terus kita ke Malang, terus ke Surabaya pelayanan lagi. Kita pulang Jakarta tanggal 2 ya? Tanggal 2 malam. Tahu nggak tanggal 3 pagi apa yang terjadi dengan hidup saya? Saya pikir everything is okay. Tadi ngelihat foto saya kan montok kan? Sekarang kan agak tirus dan agak sedikit ya ngepek. Bangun tidur saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak punya kekuatan apa-apa. Ada dokter only yang nanganin saya. Itu teman dekat. Kita sering ngobrol, saya tanya, Bapak meski ke klinik atau nggak ke dokter? MRI. Waduh, gawat ini. Saya meski MRI, dan MRI ternyata ada penyumbatan di otak saya. Saya pikir, wah saya sakit di penyumbatan. Tapi itu kan bahasa sadisnya kan stroke ya. Serem ya kayak itu. Saya bilang ada penyumbatan. Saya pikir, nggak bener ini, saya masih muda kok. Jadi pendeta stroke, nggak lucu ya kan. Saya kan berkaca dengan pendeta yang luar biasa dari Surabaya, namanya Yeremia Yerim. Tahu kan? Itu hamba Tuhan yang pertama kali khotbah di Gelora Bung Karno, kasih melanda Jakarta. Dia umur berapa itu? Muda, meninggal. Kemarin mentor saya Pak Petrus Agung juga dipanggil Tuhan, umurnya belum terlalu lama.
Tiba-tiba saya sakit. Mas, waktu itu kita MRI dan saya nggak bisa jalan ya, di papa. Saya pakai kursi roda. Ternyata ada penyumbatan. Saya disuruh bed rest total selama seminggu dan saya nggak bisa jalan loh. Keren kan Tuhan? Suruh saya bertobat. Tahu nggak salah satunya penyebabnya karena dableknya saya, karena ngeyelnya saya. Ini makanya suami-suami dengerin kata istrimu ya. Istri itu dipakai Tuhan, tahu nggak? Kadang bawel sedikit, pokoknya dengerin para suami ya. Suami dengerin, jangan dablek, jangan ngeyel. Saya ini, bapak ketawa nih, ketemplak kelihatannya ya. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya itu selama 15 tahun nggak pernah tidur malam. Saya pikir saya doa malam, saya nyembah Tuhan terus. Kan nggak ada saingannya kalau doa malam kan? Ya kan? Yang lain tidur, saya nyembah Tuhan. Saya pikir jadi pendeta yang urapan dan sakti lah kira-kira. Tahu nggak, dapatnya sakit. Saya sakit, dapat penyumbatan, dan saya bertobat dari kejadian itu. Karena saya nggak bisa jalan selama 12 hari. Dipapah ke toilet pun nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pikir everything is done, ini saya mau mati. Ini saya bilang sama istri saya mau mati. Dia nangis, wah dia cinta banget sama saya berarti ya. Dan saya benar-benar nggak tahu mesti ngapain. Dia muter khotbah, pendeta bisa jalan-jalan aja. Waduh, saya ngiri. Waktu ke rumah sakit ada mas-mas tukang ya, jalan kaki. Waduh, saya ngiri. Tuhan, aku ini melayani kalau itu mas itu mungkin nggak kenal Tuhan. Loh, kok masa sehat jalannya ya? Saya ngiri benar-benar. Ini apa ini Tuhan kayak begini? Terus saya waktu itu terapi. Dalam 3 hari saya mulai bisa jalan. Saya sebenarnya bisa jalan. Ini karena asam urat sebenarnya. Ini nggak bisa jalan ini karena asam urat. Saya makan daun kelor. Saya pikir antioksidannya tinggi, ternyata saya nggak bisa makan yang hijau-hijau, asam uratnya kambuh. Tadi turun dari pesawat, itu ngesot ceritanya. Tuhan langsung bisa bikin jalan, tadi pelayanan di Kelampis dan luar biasa. Siapa yang pernah ngalami masalah kayak gitu? Ibu pernah ngalami? Kalau yang belum ngalami, tahu nggak? Kadang Tuhan diizinkan seperti itu, supaya kita ini tambah hari tambah cinta Tuhan. Karena kadang kengeyelan kita, kendablekan kita. Tadi saya bilang ya, dengerin perkataan istrimu. Kadang tajam ya perkataan istri ya. Suami-suami dengerin dan tambahin cintain istrimu. Ya Pak? Ya. Harus. Istri saya tuh pernah ngomong begini sebelum kita pelayanan ke Surabaya itu. Kamu tuh mau sampai kapan nggak pernah tidur malam katanya. Iya, nanti kita pulang Surabaya. Padahal kita sebelum ke Surabaya kita konseling, sudah mau ditanganin ahli gizi untuk ngilangin visceral fat dan lain sebagainya lah. Ternyata karena dableknya saya, tiba-tiba saya bangun nggak bisa. Dan itu berubah total dalam hidup saya. Saya bertobat total dari gaya hidup saya. Karena manusia itu ada hukum roh dan hukum tubuh. Dengerin khotbah saya hukum roh dan hukum tubuh. Jangan lupa like ya, komen, dan share. Ada hukum roh. Itu hubungannya dengan manusia roh kita. Tapi hukum tubuh itu hubungannya dengan tubuh kita. Hukum itu nggak bisa dilawan. Bapak Ibu tahu kan namanya hukum gravitasi. Semua barang yang dilempar ke atas pasti jatuh. Hukum roh dan hukum tubuh itu juga sama. Bapak Ibu ngelanggar urusanmu dengan Tuhan. Karena saya melanggar hukum tubuh kan. Harusnya kata dokter kan 8 jam istirahat tubuh kita. Tapi kita paksa saya tidur hanya 4 jam, 5 jam kadang. Nggak sampai, kadang 3 jam rata-rata. Hampir 15 tahun. Dan ternyata tekanan darah saya tinggi. Semuanya everything naik dan lain sebagainya. Ya saya yang terima akibatnya. Karena kedablekan saya. Makanya di Rupat ini yang muda-muda ini, kalau engkau dablek-dablek ya, nggak mau bertobat, engkau berurusan dengan Tuhan loh. Lebih baik kita cepat bertobat daripada berurusan dengan Tuhan. Larang regane. Masuk rumah sakit beberapa jam kita habis puluhan juta ya. Belum terapi, minum obat segala macam. Ngapain kita harus dihajar dengan persoalan dan masalah? Lebih baik kita memiliki sikap hati yang benar ya dengan Tuhan. Amin. Ini saya belum samain firman loh. Ini kira-kira ya 3 jam lagi. Makanya dalam kondisi apapun kita mau bersyukur sama Tuhan karena kita sembah Tuhan. Ku berbahagia. Alah, suaranya apa kan? Coba. Kunci apa? Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku
nyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Responmu menentukan masa depanmu. Responmu salah, masa depanmu babak belur. Betul? Kita harus memiliki respon yang benar. Respon kita itu menentukan. Makanya lebih baik nurutin apa kata Tuhan. Jangan ngeyel, jangan ngotot. Nurut. Dan cepat bertobat. Kalau enggak nanti berurusan, kayak saya berurusan. Belajar dari kegagalan saya, belajar dari kebodohan saya. Ini pola makan juga dijaga, yang perutnya mulai agak buncit-buncit. Kadang makan restoran yang enak ya, samcan gurihnya luar biasa. Kadang makan itu kita juga harus jaga. Kita harus bertanggung jawab dengan tubuh kita. Ini tubuh baitnya Allah. Kalau mau semakin mau umur panjang, mau dipakai Tuhan, jaga pola makanmu. Jangan sembarangan makan, semuanya disikat. Makan di restoran, mumpung ada promo, hajar. Nanti penyakit mendatangimu. Sekarang belajar menguasai diri. Saya udah ngomong berkali-kali, sepanjang tahun 2001, 2002, khotbah saya intinya satu. Pikul salib sangkal diri mati daging. Dengerin khotbah saya. Ternyata Tuhan ajarin saya kadang pikul salib sangkal diri mati daging saya itu makanan loh. Semua sekarang makanan yang saya suka nggak boleh makan. Surabaya ini kan banyak makanan surgawi ya. Rawon, pecel, rujak cingur. Wis pokoknya yang jero-jeroan itu kan enak toh. Hati kita mesti jaga dengan kita. Kalau kita nggak bisa kontrol kendalikan, nanti penyakit mendatangi. Kalau kita mau umur panjang dari pakai Tuhan, jaga dirimu dengan baik. Amin. Kita mau semuanya umur sampai 80, 90 tahun dan sehat, tidak encok, tidak rematik, tidak stroke, tidak masuk ICU, tapi powerful. Seperti Kaleb. Kaleb umurnya tua, minta tempat yang raksasanya gede-gede loh. Itu powerful namanya. Kita kan mau bertanggung jawab dengan diri kita. Makanya jadi kekristenan nggak perlu memble. Udah memble, rajin ke gereja, plonga-plongo, pulang nggak ngerti apa-apa. Terus kena masalah cari pendeta. Loh, kamu jadi Kristen model apa? Sekarang mau jadi Kristen yang powerful. Amin. Pernah dengar lagu ini, jadikan lagu loh ayat ini, seperti rusa rindu sungaimu. Pernah dengar itu? Orang taunya yang nulis siapa? ayat itu yang nulis bukan Arisandi. Ayat itu yang nulis nama siapa? No, bukan Daud. Coba buka sebentar di Mazmur pasal yang ke-42. Kita mau belajar firman. Nanti kita minta Roh Kudus jamah kita ya, sebelum kita pulang. Tadi di Klampis urapannya luar biasa. Saya berdoa di tempat ini ada orang yang haus, ini lebih muda-muda. Ini kelihatan casingnya tua tapi semangatnya muda ini yang di sini. Bapak yang kaos biru, amin. Haleluya. Siapa yang nulis di Mazmur 42? Untuk pemimpin, please silent HP-mu, saya nggak mau dengar suara HP. Untuk pemimpin biduan, nyanyian, pengajaran Bani Korah. Tahu nggak Bani Korah itu siapa? Nenek moyangnya itu adalah orang yang jahat, yang memberontak sama Musa. Yang Datan, Abiram dan Korah yang mati ditelan bumi. Nanti baca ya di zamannya Musa. Mereka adalah orang-orang yang jahat. Sebenarnya mereka memberontak karena melihat ketidakbenaran, karena capek, lelah ngadepin masalah di padang gurun terus. Dan akhirnya memberontak kepada pemimpin. Kita mesti tahu tentang otoritas ilahi. Kadang orang-orang di samping kita ada orang-orang tertentu yang ditentukan menjadi orang-orang yang punya otoritas di atas kita. Kita mesti hormatin loh secara rohani. Makanya kita nggak bisa jadi orang Kristen sendirian. Kita harus mengalami pemuritan, dimuridin, dimentorin. Kalau kita jadi orang Kristen sendiri, nanti kamu tambah sesat. Dapat penglihatan sana, dapat nubuatan sini. Nanti kamu ngawang-ngawang di awan-awan, nggak nginjek bumi, malah repot urusannya. Kita menjadi orang Kristen yang nginjek bumi, yang praktek hidup kebenaran. Dan apa yang terjadi, dia memberontak, dihabisin. Tapi ada satu keturunannya Bani Korah ini. Dia yang nggak mau bikin dosa dan pelanggaran, dan dia cinta Tuhan luar biasa. Kalau Bapak Ibu pelajarin tentang apa yang ditulis Bani Korah ini, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan.
Banyak orang nggak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Dia pikir kalau udah ke gereja cukup, ikut persekutuan doa cukup, ikut Zoom cukup. Saya jadi punya KTP Kristen dan pokoknya lakukan aktivitas agamawi cukup. Tidak cukup. Korah memiliki hubungan personal dengan pribadi Tuhan. Kata-katanya itu dalam banget. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dan menaklukkan di area jiwa ini kan tidak gampang. Apalagi kalau kita ngadepin masalah. Apalagi kalau engkau kesel dengan pasanganmu. Untuk menaklukkan jiwamu, kamu perlu benar-benar pikul salib sangkal diri. Siapa yang kesel sama pasangannya langsung bisa berdoa nyembah Tuhan. Atau ayo. Nyatanya kita menaklukkan jiwa ini kan tidak gampang kan. Perlu pikul salib sangkal diri mati daging. Amin. Jiwa itu adalah apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau. Dan ini harus takluk kepada Tuhan, takluk kepada firman. Kalau tidak, hidup kita dipimpin jiwa. Engkau menjadi orang yang keras kepala, jahatnya bukan main. Orang senang saya kalau ngomong jahat, jahatnya luar biasa. Gialak, ketus, tidak mau dinasehatin, jalan maunya sendiri, merasa hebat sendiri, sombongnya bukan main. Tahu orang sombong itu antibodinya lemah. Tahu nggak kenapa? Kan jalannya dongak terus. Kalau hujan kemasukan air, pilek terus dia. Antibodinya lemah. Itu makanya. Kenapa orang-orang kayak begitu? Karena merasa dirinya benar sejagat raya dan orang lain salah semua. Pada kenyataannya kalau kita punya pasangan ya, suami istri itu, kalau dia bikin kesalahan biasanya ngomongin apa? Kamu tuh luar biasa loh, kamu mau dipakai Tuhan. Dasar ya, memang papimu kayak begitu, nenekmu yang pakco, makongco, dan lain sebagainya. Kita seringkali sebut-sebut kayak begitu kan? Siapa yang pernah ngalami kayak begitu? Kita pernah ngalami ya, tapi sekarang udah bertobat ya. Semua pernikahan kita pernah ngalami kayak begitu. Tapi ternyata itu udah bener loh. Kita seringkali melihat kesalahan orang lain, kekurangan orang lain. Tapi harusnya yang kita lihat adalah semua janji Tuhan atas hidupnya. Amen. Kalau kita bisa mengendalikan di area jiwa, pikiran, perasaan, dan kemauanmu, kamu bisa gampang sekali ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau enggak, kamu jadi orang yang ngeyel, ngotot, benernya sendiri, suruh ngampuni, enak aja, dia nyakitin kok. Ampuni, doain, berkati, enak aja. Tuhan kirim malaikat, sambar petir, ngawur. Banyak orang ngomong kayak gitu kan. Kita tuh menyuruh-nyuruh Tuhan, nyuruh-nyuruh malaikat tuh balas dendam. Lo dari mana ceritanya, ayatnya di mana? Orang Kristen kan sering kayak begitu, pakai nama Tuhan tuh suruh balas dendam. Lah kok enak dewi tuh, karbe dewi. Iya kan? Kita kan sering kali kayak gitu kan. Pakai nama Tuhan itu loh, itu kan namanya kurang ajar. Padahal Yesus ngajarin, kalau ada orang mencekno, ngeselin, suruh ngapain? Ngampuni, memberkati. Memberkati itu ngapain? Kamu bisa datang kasih kue harvest dulu ke tempatnya dia. Enak nggak itu? Enak nggak? Lo kok enak temen, Pak? Enak aja. Dia ngeselin. Justru kalau kita melakukan kebaikan, kita seperti naruh bara api di atas kepalanya. Gundul nggak itu lama-lama rambutnya? Dia berurusan dengan Tuhan. Reaksi kita kan seringkali salah kan di area ini kan? Kita seringkali gagal kan? Marah, emosi kita yang ngontrol, kemauan kita yang mengendalikan. Suruh doa, ya Tuhan doa hirapataka. Amennya besok pagi. Kenapa nggak bisa menaklukkan diri? Ada orang-orang yang kalau tersinggung mencak-mencak, tahu mencak-mencak kan? Teriak histeris kayak orang kerasukan 70 jin. Ada gitu kan? Histeris, panik, nggak jelas gitu. Tahu nggak kenapa sebenarnya? Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dengan tepat. Orang yang bisa mengendalikan dirinya dengan tepat, waktu ngadapin persoalan masalah, dia ingat firman Tuhan. Nah, si Bani Korah ini jiwanya itu merindukan Tuhan begitu rupa, sampai dia ngomong begini, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku boleh datang kepada Allah? Kalau engkau tidak memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan, kekristenanmu ada yang salah. Sakit kamu secara rohani, sakit secara rohani. Kalau kekristenanmu cukup aku datang ke gereja tapi nggak memiliki kerinduan rasa cinta dengan Tuhan, is problem. Engkau sedang sakit secara rohani. Cepat atau lambat engkau akan dihabisin setan. Jatah yang harusnya Tuhan berikan kepadamu tidak akan kamu terima, malah akan ketemu problem dan masalah. Haus dan lapar itu penting. Tahu nggak haus dan lapar itu? Kalau Bapak Ibu haus dikasih nasi goreng mau nggak? Air, pokoknya air. Kalau perlu pakai es, bener kan?
Itu orang haus. Pingin Tuhan, ngidam Tuhan tuh kayak begitu. Jangan cari Tuhan waktu ngadepin masalah. Loh, apa bedanya dengan orang tidak kenal Tuhan? Justru dalam kondisi kita diberkati cari Tuhan. Kondisi babak belur cari Tuhan. Kondisi nggak bisa jalan, saya nyari Tuhan, nyembah Tuhan loh. Saya nyembah Tuhan. Saya bahasa roh malah non-stop. Waktu kondisi sakit, doa saya lebih kenceng malah. Saya mau buktikan bahwa Tuhan berperkara atas hidup saya. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih sehat, tidak kekurangan satu apapun, bisa jalan, bisa senyum, bisa makan, saya bersyukur. Hormatin dan hargain Tuhan. Karena segala sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita, suatu hari Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Even 1 rupiah yang kamu terima, even 1 kata dan huruf yang keluar dari lidah bibir kita. Kita Matius katakan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi hidup kita ini hati-hati ya Bapak. Saya sama istri saya komitmen sisa hidup kita mau pakai nyenengin Tuhan ya. Hanya nyenengin Tuhan. Saya udah gak pengen motivasi yang lain. Mau ngapain lagi, mau ngejar apa? Ternyata waktu kondisi sakit nggak ada gunanya segala sesuatu. Orang kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Makanya kalau masih bisa jalan sehat dalam kondisi baik, diberkati lagi malahan. Harusnya engkau tambah semakin hari semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, pingin Tuhan, cinta Tuhan. Ingat, ini semua kan pernah jatuh cinta kan sampai belakang sana. Pernah jatuh cinta? Ingat nggak perasaan jatuh cinta dulu? Masih ingat nggak perasaan jatuh cinta dulu? Dulu masih ada handphone, waktu zaman handphone atau masih handphone tolalit? Atau wartel? Pager. Wah, masih zaman old itu. Wah, itu zaman modern ya. SMS kan. Kalau tiba-tiba handphone bunyi ting, langsung pingin buka kan? Wih, jangan-jangan nih kekasih hatiku, jiwaku, pujaanku, rayon Pulau Kelapa aku nih yang ini. Ayo kan? Kita begitu kan? Bener nggak? Waktu itu saya masih pacaran dengan istri saya. Waktu itu lagi banjir ya. Kita masih tinggal di daerah banjir di Jakarta Barat, itu segini nih, sepinggang. Sampai saya naik becak. Ternyata sampai depan pintu gerbangnya becaknya numplek, saya basah malah. Aduh, saya bilang, demi kekasih hatiku, banjir pun ku samperin. Saya pikir aman, saya naik becak. Ternyata sampai depan buka pintu gerbang, saya basah semua. Aduh lah, percuma tuh ini tadi. Banjir segini loh, bener-bener loh itu. Saya hampir tiap hari datengin dia karena kita lagi jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu kayak begitu. Kamu sama Tuhan kalau nggak kayak begitu ada yang salah. Ada yang salah. Tidak heran hidupmu nggak jadi apa-apa dari tahun ke tahun. Tahu perjalanan kekristenan kita itu harus naik terus. Tidak stuck. Dinamis ikut Tuhan itu berjalan naik. Orang dunia roda katanya berputar. Naik turun. Lama-lama pusing loh kamu roda berputar terus. Padahal ikut Tuhan kan naik terus kan kata firman-Nya. Kau jadi naik terus, ngalami promosi. Kitab Korintus katakan kau berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari iman satu pada iman yang lain. Hari ini berdoa 1 jam, besok bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Hari ini diberkatin 100.000, besok 1 juta, besok lagi 100 juta, besok lagi 1 miliar. Karena diberkatin berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau setiap hari engkau berjalan bersama Tuhan. Tuhan menjadi panglima perangmu, Tuhan yang memimpin hidupmu. Kira-kira apa yang kamu kerjakan dibikin berhasil kan? Tapi kadang perjalanan sama Tuhan kan nggak langsung bahagia, sejahtera, damai. Loh, kita nikah itu, kita udah nikah udah belasan, hampir 20 tahun, tahu nggak? 6 tahun pernikahan kita itu berdarah-darah loh. Karena penyesuaian kan. Dia kan orang matanya sipit, saya kan matanya juga sipit. Dia putih kan saya coklat. Bedanya itu toh. Beda suku, beda kebiasaan, beda pendidikan, beda pengenalan dengan Tuhan. Perlu penyesuaian kan? Siapa yang hidupnya pernikahannya bahagia terus? Bahagia terus enggak? Haleluya. Enggak ada yang bahagia terus. Ikut Tuhan itu nggak pernah selalu jalannya mulus loh. Yesus saya berjalan dari bukit ke lembah dan lain sebagainya. Bahkan Yesus sendiri dibawa setelah dipenuhi Roh Kudus dibawa ke padang gurun, diapain? Diuji. Jangan pernah berharap engkau hidup dengan Tuhan itu bahagia terus. Gigit jari kamu. Semakin kau cinta Tuhan, setan nggak akan terima loh. Cobain, sikat habis. Pokoknya kalau bisa dihabisin begitu rupa. Karena kerjaannya setan mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi waktu kita berjalan sama Tuhan, kita melihat sesuatu. Awalnya ndak enak, nangis 6 bulan. Tahu kita tuh sering ngeributin hal yang gak penting. Ngeributin orang lain kan gak ada gunanya, kan bodoh ya. Tapi kita sering lakukan itu. Tapi sekarang kita tahu mesra, gak udah ribut lagi itu teman. Tahu gak setiap hari saya bilang I love you berapa kali? Tanya itu. Di atas 15 kali belenger lah. Honey I love you.
Engkau cantik luar biasa hari ini, saya bilang. Kan cantik kan relatif, tapi dia yang tercantik dalam hidup saya. Suami-suami masih sering puji istrimu apa enggak? Suami? Hah? Oh, dengerin ya baik-baik ya, dengerin baik-baik ya. Suami kok mesti belajar romantis loh. Istri itu dengerin baik-baik. Istri, bapak dengerin baik-baik. Istri itu butuh kata-kata yang manis. Katanya gombal, tapi dia seneng. Kamu ada maksudnya, tapi kalau kita ngomong I love you itu mempengaruhi seluruh hidup. Mukanya kan berbinar-binar dan lain sebagainya. Itu pengaruhnya powerful. Perkataan kita tuh punya pengaruh. Makanya jangan diem-diem aja. Nah, panggilnya nih. Noni, memang siapa nih anakmu? Panggil yang mesra. Cinta, gula, madu, sugar, rayon pulau kelapa, kekasihku, pujaan hatiku, gitu loh. Ya, udah nikah? Mesra? Harus dong, apalagi nyembah Tuhan. Orang yang semakin cinta Tuhan semakin mencintai pasangan hidupnya. Harus. Apalagi penyembah harus mencintai pasangan hidupnya. Nggak mungkin dak orang kita nempel sama Tuhan kok. Suami harus belajar ngomong yang manis ya. Ya Pak. Istri juga harus belajar hormatin suamimu. Suamimu itu suami yang luar biasa. Sekalipun kadang ngelihat kelakuannya juga nggak luar biasa, diomongin tetap luar biasa. Kalau suami nggak romantis, diomongin, sayang, cinta negeri, engkau ini luar biasa loh. Engkau ini suami yang powerful. Dan aku bersyukur punya suami model kayak kamu. Sekalipun jelei, benceno, ngeselin, tapi kita harus tabur sesuatu yang baik toh. Betul? Istri bertobat, suami juga harus bertobat. Saya berdoa dari tempat ini nanti pulang tambah mesra. Ketika selesai paham, yang dilihat jangan kekurangannya. Dasar orang tuamu kayak begitu. Stop. Kamu itu istri yang luar biasa. Kamu itu suami yang luar biasa, diomongin kayak begitu. Nanti setan akan nangis dengar perkataan kita. Tapi kita kan sering dengerin perkataannya setan. Memang dasar ya. Orang tua-tua di bawah-bawah lu buat apa gitu loh. Itu malah melukai loh. Nanti kalau kedenger orang tuanya malah kepahitan loh orang tua mertuamu. Tapi kita kan seneng kan ngomong gitu, ambil bangga lagi ngomongnya. Kan kurang ajar ya sama Tuhan ya. Mana model kayak begitu. Suami juga harus belajar mesra sama istri. Dia itu dibesarkan oleh orang tuanya. Maka kita harus belajar mengasihi istri dengan baik. Ini bapak-bapak ini dengerin baik-baik, ini para suami yang belum nikah, cari pasangan yang benar-benar takut akan Tuhan. Kalau enggak kamu nikah sama gendruwo, kamu punya anak kuntilanak. Horor pernikahanmu nanti. Suami meski hormatin istrimu, sayangi, cintai, dikasih dia. Engkau akan menikmatin surga di muka bumi. Tahu kondisi saya lagi sakit, yang ngurusin siapa? Istri saya. Orang saya nggak bisa mandi, nggak bisa ngapa-ngapain, dipapa kok ke anu. Saya pikir everything is kelar, saya ini udah mau mati, saya nggak bisa pelayanan loh. Tapi puji Tuhan sehat ya. Bisa ngomong lagi, galak lagi ngomongnya ya. Bapak Ibu ini tak ajarin mati daging sambil ketawa loh. Nanti pulang kamu praktek dan akan awas jerit sama Tuhan nanti. Oh iyalah, aku mau hidupin firman. Ini belajar mati daging sambil ketawa ya kan, enak ya, dengernya enak ya. Prakteknya kamu akan Tuhan. Tapi kamu akan menjadi orang dewasa di dalam Tuhan. Orang itu akan kelihatan aslinya dari mana. Ketika kau diteken ngadepin masalah persoalan, aslimu itu akan keluar seperti apa. Di sini kan kudus suci tak bercacat celah, mukanya kalem-kalem, so bapaknya itu kayak Yusuf semua. Yang perempuan kayak Esther, kayak Deborah, kayak Abigail, semua manis, parasnya elok semua. Di sini. Tapi waktu kamu ngadepin masalah, kamu bisa ganas kayak beruang kehilangan anak loh. Tapi hari ini pulang, responmu akan menjadi berbeda. Kamu akan senyum aja dan bahagia ketika ngadepin masalah tekanan impitan. Ku berbahagia, yakin, teguh terus. Yesus abadi kepunyaanku. Enjoy jalan sama Tuhan. Jadi orang Kristen tuh enjoy dong harusnya ya. Kalau mau jadi orang Kristen hidupmu nggak bahagia, ada yang masalah loh. Ada yang perlu diubah.
Nggak ada yang kepahitan kan di tempat ini? Tak tewengking lo nanti lah, kamu manifestasi nanti kamu kepahitan. Orang Kristen itu jangan mikirin perkataan orang. Tapi masalahnya kita sering mikirin perkataan orang. Lah orang yang ngomong sudah lupa lo, kita masih ingat. Sampai jengkel dan kepahitan, nggak bisa tidur lagi. Yang pinter itu siapa gitu coba? Kan sering kepikiran kayak gitu kan? Sekarang kita nggak mau pikirin perkataan orang, boleh ngomong apa, ngomong jelekin apa. Saya itu paling sering dimaki-maki netizen. Nggak kenal saya, ngomong menghakimi, ngomongin nyakitin, tak blokir wis. Lah ngapain? Dengerin. Tak blokir, beres tuh. Mau ngapain saya dengerin tuh? Kayak seakan-akan kenal saya. Wah, dibilang gini-gini. Waduh, kalau dengerin tuh bener-bener deh. Kata-katanya kan waduh tajam. Saya nggak mau dengerin. Saya mau dengerin janji Tuhan. Saya mau memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah ini baru ayat 2. Ini berapa totalnya? Dari 11 ini piye? Ini baru jam berapa ini? Bila aku boleh perhatikan ayat yang ketiga. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku maju berjalan dalam kepada teman, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita nggak pernah lepas dari namanya tekanan, persoalan, dan masalah. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan jiwa kita yang mengendalikan kita. Kalau jiwamu dikendalikan oleh begitu rupa dan ngontrol hidupmu akan hancur. Nggak akan kuat, nggak akan kokoh. Engkau akan menjadi orang yang kata orang Jawa itu rubuh-rubuh gedang. Dengar perkataan orang diikutin, dengar begini diikutin. Lama-lama kamu nggak punya pendirian. Bayangkan laki-laki kalau nggak punya pendirian, nggak bisa ngambil keputusan, apa yang terjadi? Wah, istrimu kepahitan loh, sakit hati. Ikutin kata mertua, diikutin. Kata orang tua, diikutin. Kamu gak punya pendirian, pernikahanmu babak belur. Para suami harus jadi imam, raja, dan nabi, serta jadi guru. Kalau jadi guru, digugu dan ditiru. Apanya? Kelakuanmu itu loh, karaktermu, sikapmu, tindakanmu tuh dilihat pasangan hidupmu. Bener apa enggak? Jadi imam, raja, dan nabi. Ini para suami, saya berdoa menjadi suami-suami yang luar biasa di sini ini. Bahkan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ibu-ibunya ini jadi berkat. Kalau ibu ini ada ngalami babak belur sampai nangis, air matanya mungkin udah kering sember kali. Dan ternyata dipakai Tuhan, enak ya setelah dipulihkan ya. Dan jadi berkat bagi banyak orang ya. Saya itu setiap hari terima laporan, Pak, thank you ya, saya diubahkan, saya dipulihkan. Aduh, happy. Tuhan beri umur yang panjang lagi lah Tuhan, aku mau jadi berkat bagi banyak orang. Happy. Tapi kan kita bayar harganya mahal. Bertobat, bayar harga, doa, jempalitan, ini puasa sampai kurus, ini turun 11 kilo nih. Saya jaga kesehatan, puasa intermittent itu sampai turun dalam 2 bulan 11 kilo. Ya, makanya yang gendut-gendut kurusin badan ya. Jangan makan, biar umur panjang ya. Saya turun berat badan saya banyak sekali, dan badan saya lebih enteng, lebih seger, lebih fresh. Karena saya ingin dipakai Tuhan. Hidupmu tidak hanya sekedar runtang-runtung datang ibadah loh. Hidupmu mau dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Engkau bisa ngomong di pasar, kan nggak pernah ke pasar, ke mbaknya yang ke pasar kan? Kayaknya nggak ada yang ke pasar, nggak pernah masak semua nih, tangannya halus-halus nih kelihatannya. Gojek ya. Bikin masakan, maksud makanan ya. Engkau bisa kumpul sama komunitasmu di toko, di pabrik, di kantor. Bahkan mbakmu bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Mereka akan dijamah Tuhan. Jangan menjadi nyonya yang galak, kuat, terus muedit, melek, kikir. Aduh, hitung-hitungannya lah. Lah kapan mbakmu bisa bertobat? Kalau caranya kapan supirmu bertobat kalau melihat kelakuannya seperti itu? Tahu nggak, kekristenan itu yang dilihat orang itu apa? Dari sikap, tindakan, dan kelakuan kita. Dan itu kita perlu pikul salib sangkal diri mati daging. Di area jiwa tadi. Kalau area jiwamu menang, ini kan soul for Jesus. My English from Tegal jadi medok ya. Soul from Jesus, for Jesus. Jiwa-jiwa untuk Yesus. Karena jiwa yang harus diselamatkan. Kalau jiwa ini nggak ditaklukkan kepada Kristus, waduh, akan ngontrol dan mengendalikan begitu rupa. Sampai ada orang kemarin kita dengar ya, ada bapak-bapak yang sudah umur, ketika dia dikuasain ketakutan di area jiwa, di pikiran, perasaan, ya kan? Dan sampai takut luar biasa,
Sampai tangannya bergetar luar biasa. Sampai dia harus terapi dan lain sebagainya. Karena saya pikir ini, saya dengerin aja ini orang nggak kenal Tuhan yang mau diapain. Tapi kita ini orang yang kenal Tuhan ya. Goncangan masalah kayak apapun juga. Alkitab kan katakan, "Hei maut, di mana sengatmu?" Itu lebih ngeri lagi loh. Kita ngadapin goncangan kayak apapun. Sekalipun berada di lembah kekelaman. Ibu pernah ngalami lembah kekelaman? Saya sering kali ngalami lembah kekelaman. Berkali-kali lagi 5 tahun ngalami lembah kekelaman. Ditelepon bank nih, kalau nggak dibayar ini saya mau sita nih. Terus waktu itu kan yang saya ngadepin. Kalau istri saya kan denger kayak begitu kan, perempuan kan biasanya gampang panik kan. Perempuan gampang panik kan kalian. Hari ini harus belajar tenang ya. Saya bilang, ada apa? Biasalah dari pihak katanya ngelaporin kantornya pindah. Saya agak berdusta sih, tapi buat istri saya tenang waktu itu. Karena dia nagih loh. Pas lebaran yang lebih sadis lagi. Pas lebaran ditungguin di rumah dari pihak bank. Ngeri nggak? Dan itu tidak mudah. Tapi kita bisa jalani. Kita buktikan buat Tuhan kita ini luar biasa. Terus saya bilang, katanya, kapan ya kita dipulihkan? Segera. Kapan dipulihkan? Dia sering selalu nanya, kapan Tuhan pulihkan? Segera. Nanti kalau udah putus asa langsung berubah pertanyaannya. Kapan ya Tuhan Yesus datang? Udah putus asa itu kalau udah pertanyaan kayak begitu itu. Kalau udah kayak begitu kan artinya udah putus asa. Segera. Lakimu ini kan extraordinary, meskipun nggak ganteng-ganteng banget, tapi kan diurapin Tuhan, saya bilang. Kalian itu diurapin Tuhan. Bukan aku aja yang diurapin. Katakan saya diurapi. Kalau kita diurapin Tuhan, kita punya kuasa dan otoritas kan? Amin. Perkataan kita menjadi hukum dan ketetapan karena kita diurapin Tuhan. Tahu nggak? Sebentar lagi kita akan mengalami berkat Tuhan dan mengalami promosi. Dan ternyata dipulihkan ya. Dipulihkan. Ternyata semua kejadian yang kita alami itu merubah yang di dalam kita. Tuhan itu lebih tertarik dengan hati kita loh daripada ibadah kita. Yes. Tuhan itu lebih tertarik yang di dalam kita. Tuhan seringkali melihat kamu melakukan ibadah seperti ini, motivasimu apa? Tujuanmu apa? Tahu nggak kenapa Tuhan lebih tertarik dengan hati kita? Karena Dia ingin bertata, berkuasa, menguasai diri kita sepenuhnya. Kalau Dia bertata dan berkuasa, menguasai diri kita sepenuhnya, Bapak Ibu bisa bayangkan hidupmu powerful, urapanmu powerful, kuasamu powerful, pengaruhmu tambah gede. Dan semakin kita ngikutin apa yang Dia mau, urapannya powerful, dahsyat sekali. Tuhan tuh mau berikan kepada kita itu jatahnya itu yang pokoknya unlimited. Pokoknya tak terbatas. Yang jadi masalahnya kan kita nggak pernah berikan wadah yang gede untuk menyiapkan jatah itu kan. Kita batasin dengan pikiran kita sendiri. Kita batasin dengan pola pikir kita sendiri. Ketika kita ngikutin, makanya kan menaklukkan jiwa itu sebenarnya kita mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Yes. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu orang yang bisa menaklukkan pikirannya, perasaan dan kemauannya. Yes. Sekalipun gak enak, saya mau ikut Tuhan. Sekalipun lembah kekelaman, aku mau ikut Tuhan. Sekalipun aku rasanya putus asa, aku mau memuji Tuhan. Aku mau tetap berbahagia. Kan Alkitab ajarin kan, kalau ngadepin masalah pencobaan kita disuruh ngapain? Berbahagialah. Kok enak banget sih katanya ngajarin kayak begitu? Kan bertolak belakang, harusnya cemberut dong. Tapi Alkitab kan suruh ngajarin bahagia. Tahu gak bahagia itu caranya kayak apa? Coba toleh kanan kirimu, nyengir sedikit aja. Tandanya itu senyum. Lah kamu bahagia, mukamu mencucu terus. Siapa bilang bahagia kayak begitu? Ya, istri itu kadang aneh ya kan. Laki-laki mesti belajar peka dalam hal ini. Kadang kita ngomong laki-laki seringkali ngomong nyakitin kan. Terus 5 menit kemudian lupa. Tapi istri inget terus loh. Kita mesti belajar bertobat loh. Kita perlu bertobat loh itu loh. Terus dia mukanya berubah. Loh kamu kenapa? Enggak apa-apa. Loh kamu kenapa sayang cinta negeriku? Enggak apa-apa. Terus dia masuk kamar nangis katanya. Loh enggak apa-apa kok nangis? Kamu ngomongin nyakitin. Loh kenapa? Enggak terus terang ngomongnya. Kita kan nebak-nebak. Dan istri kita tuh nganggep kita itu ngerti segala-galanya loh. Dianggapnya kita ini Tuhan Yesus loh. Enggak taunya Yudas. Ya kita mesti belajar ngerti toh perasaan pasangan kita. Kalau kita nggak mau peduli pasangan kita, kita akan ngelukain dan nyakitin terus. Ini mesti belajar peka. Nanti hidupmu tambah bahagia, percaya deh. Bahagia. Saya berdoa nih yang punya suami dan istri yang single nanti dikirim pasangan yang terbaik lah. Yang punya suami dan istri ini tambah mesra kamu nanti. Tidur juga pegangan tangan, tatap-tatapan. Jadi lupa mesra. Lalu saya tuh sering pegang tangan istri saya, bilang kau luar biasa sayang, thank you ya. Harus begitu.
ketawa-ketawa kayaknya mati daging ini kayaknya ya, pikul saleh ya. Oga sana, gerah. Sekarang ya pegang tangan, bilang, kau tuh luar biasa loh. Aku tuh tambah cinta. Kamu tuh tambah hari kok tambah cantik ya, harus ngomong kayak begitu. Kelihatannya kayak gombal, nggak penting banget ya kan? Itu mempengaruhi istrimu, mukanya nanti berbinar-binar, percaya deh. Trust me, saya udah coba puluhan tahun ya deh. Hampir 20 tahun kita praktekin. Dan luar biasa. Itu nanti merubah atmosfer dalam keluargamu. Engkau ngelihat pasanganmu jengkelin, ngeselin, benceno, engkau nanti tetap bisa senyum loh. Engkau bisa tetap senyum loh. Engkau tuh luar biasa. Biasanya kan mencak-mencak, histeris, panik kayak orang kerasukan 70 jin kan. Sekarang kok bisa senyum dan kok tambah cantik. Kamu tuh kalau marah gini gak cantik. Oga, ngapain? Kan biasa responnya kayak begitu. Tetap deketin. Tahu nggak? Kalau istrimu ngambek, samperin, peluk. Kan dia pasti nolak-nolak kan. Terus minta maaf. Laki-laki kan gengsinya setengah mati. Mau diapa-apain? Kalau nggak minta maaf, istrimu akan nuntut dia paling benar sejagat raya. Karena dia tidak pernah salah di mana-mana. Suami yang salah. Pernah ngalami? Memang kenyataannya begitu kan? Tahu nggak? Ada orangnya. Tanyakan kepada dia. Kalau terjadi konflik, ribut segala macam, yang minta maaf duluan siapa? Ngai. Ai ya. Saya minta maaf. Kalau udah minta maaf kelar. Tapi plus omelan, udah berkali-kali kamu mesti lakukan begitu. Ya kan aku masih disempurnakan. Kalau nggak ada kamu kan saya belum disempurnakan. Itu dong. Jadi ribut nggak? Nggak jadi, tambah mesra. Itu cara menyelesaikan konflik. Makanya di jiwamu harus bener dulu. Jiwamu harus beres dulu. Kalau enggak, engkau nggak bisa soul for Jesus. Jiwaku tertekan dalam diriku sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan, dari pegunungan Hermon dan gunung Misar. Jiwaku tertekan dalam diri. Jiwamu nggak boleh tertekan. Kondisi, keadaan tidak bisa mempengaruhi hidup. Kebahagiaan itu keputusan kita. Katakan kebahagiaan. Keputusan hati saya. Boleh orang nyebelin, benceno, ngeselin, mengecewakan, mengkhianatin, melukai, memfitnah, menuduh. Tapi kamu kan bisa memutuskan untuk bahagia. Tapi kamu memutuskan untuk marah-marah, rugi besar. Karena marah di hadapan Tuhan tidak mengerjakan apa-apa. Justru iblis yang ngambil keuntungan. Tapi kita senangnya kan marah kan? Orang itu kalau kesel nggak marah itu seperti makan nasi padang tanpa cabai hijau kan? Padahal itu kan menyakitkan buat orang yang kena marah nggak ngerjain apa-apa loh, hanya melukain orang. Tapi mulut kita seringkali tajam ngomongnya. Lebih baik diam sambil senyum. Belajar mengendalikan diri. Jiwamu akan happy bersama Tuhan. Baru kau bisa masuk ke area sini. Perhatikan, ini ayat dalam sekali, ayat yang ke-7. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora gelombangmu bergulung melingkupin aku. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih dalam lagi. Kalau orang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, bukannya sekedar bahasa roh, tapi engkau duduk diam di kaki Tuhan, nyembah. Nggak cukup sejam, nggak cukup 2 jam kalau engkau memiliki kerinduan dengan Tuhan, apalagi yang pelayanan. Engkau perlu waktu yang lama duduk diam di kaki Tuhan. Saya lakukan itu berjam-jam. Tapi kebanyakan orang nggak suka duduk diam di kaki Tuhan. Sukanya melakukan aktivitas yang dilihat orang, dipuji orang, dihargain orang. Duduk diam di kaki Tuhan, itu artinya engkau nggak pernah minta apa-apa sama Tuhan. Tapi engkau hanya mau ngikutin maunya. Ini levelnya lebih jauh lagi. Saya ajarin masuk ke dalam dimensi hubungan kedalaman dengan Tuhan. Banyak orang kalau berdoa ngapain? Minta. Masalahku, mobilku, perusahaanku, pabrikku, sopirku, pembantuku, nenek moyangku, semuanya disebutin. Berkati aku, me, I, and myself. Semuanya fokus pada aku, diriku, dan saya kan. Tapi sekarang kita mau belajar masuk ke dalam dimensi hubungan yang dalam dengan Tuhan. Saya pernah ajarin itu waktu di Zoom, di Soul for Jesus ya kalau nggak salah ya. Waktu itu udah lama, waktu zaman COVID, sama Ibu Erni ya. Kita mau Fire of Community. Saya ajarin itu. Ketika kita masuk datang nyembah kepada Tuhan, kita harus lupa dengan diri kita sendiri.
Dan untuk kita melupakan diri kita perlu pikul salib sangkal diri. Bapak Ibu, ketika engkau tutup mata, apa yang kamu ingat? Kompor belum dimatikan, mobil dikunci belum, utang besok bayarnya gimana, persoalanku gimana, betul apa enggak? Dan untuk sampai engkau diam masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, beli bukunya Madame Jane Guyon, Mengalami Kedalaman Yesus Kristus, atau beli bukunya Good Morning Holy Spirit yang Benin yang nulis. Itu ngajarin kita memiliki hubungan dimensi kedalaman dengan Tuhan. Dan ketika engkau memiliki hubungan dimensi kedalaman dengan Tuhan, bukan hanya sekedar bahasa roh, bukan sekedar minta, bukan sekedar mohon, bukan sekedar nyembah Tuhan, tapi engkau menaklukkan di area jiwa tadi di hadapan Tuhan, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, diam di dalam hadiratnya. Engkau tidak mikirin apa-apa, engkau bahkan lupa dengan kebutuhanmu, engkau lupa dengan dirimu, kamu hanya pingin hati Tuhan. Tanpa kamu sadari, engkau latih ini hari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Tanpa kamu sadari, kamu bisa berdoa 4 jam, 5 jam, itu seperti sekejap loh. Tahu nggak dampaknya apa? Orang nih terjemahan bahasa Inggris itu bagus nih, yang bisa bahasa Inggris itu baca itu. Samudra raya berpanggilan deru, air terjunmu segera gelombangmu melingkupin aku. Seperti gelombang yang melingkupin kita, menenggelamkan kita di dalam hadiratnya. Kalau kita nih duduk diam di kaki Tuhan, menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan. Kita nggak fokus pada diri kita sendiri. Itu loh doa dan penyembahan yang menghadirkan pribadi Tuhan. Tuhan kan omnipresent, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan yang ada di mana-mana nggak lakukan apa-apa. Bukankah Tuhan ada dulu di komplek pelacuran yang terbesar di Jakarta yang sekarang berubah? Tuhan ada di sana kan? Apakah mereka bertobat? Tidak. Tuhan ada di diskotik, betul? Orang diskotik bertobat enggak? Tuhan ada di jalan-jalan. Omnipresent. Tapi yang kita butuhkan adalah His manifested presence. Manifestasi pribadi Tuhan yang dinyatakan. Melalui siapa? Melalui you and me. Dimulainya dari mana? Engkau diam di dalam kedalaman hatinya Tuhan. Waktu engkau berjalan di dalam kedalaman itu, engkau lupa dengan dirimu sendiri, engkau nyembah. Engkau gak mikirin dirimu dan kebutuhanmu, engkau hanya pingin Tuhan. Tahu nggak, penyembahan itu pusatnya Tuhan, bukan pusatnya diri kita. Tapi kita pikir pusatnya diri kita, dan kita ngomong dan Tuhan dengar. Pusatnya Tuhan, penyembahan itu. Nah, kita nyembah, fokus kita itu ke pribadi Tuhan. Pingin kenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan, pingin berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi, ngikutin seirama, ngikutin sampai ngerti detak jantungnya Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan hidup begitu powerful dan dahsyat. Apa yang terjadi ketika engkau masuk dalam dimensi kedalaman seperti itu? Mungkin kau lakukan ini tiap hari di rumah, kelihatannya gak ada dampaknya. Tapi ketika engkau ngomong, ketika engkau bekerja, ketika engkau melakukan aktivitas, ada urapan yang mengalir dalam hidup. Tidak heran kita Mazmur katakan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Karena apa? Ada manifestasi Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau ada manifestasi Tuhan di tempat ini kan kita lihat kan mungkin sekitar berapa puluh juta di tempat ini. Nanti bisa ratusan juta di tempat ini. Ini berapa puluh juta ini, iman saya nih. Nanti bisa besar dan tempat ini nggak mampu loh. Harus ada His manifested presence. Dimulai dari mana? Orang yang punya rumah ini, orang yang punya pelayanan di tempat ini. Engkau harus duduk diam di kaki Tuhan. Nggak cukup sejam 2 jam. Sejak saya sakit, jam 2 saya lebih powerful, istri saya tahu. Saya lebih banyak duduk diam di kaki Tuhan. Dia tahu gaya doa saya itu wes macam-macam lah, jempalitan lah pokoknya. Bisa ndelosor, tengkurup, telentang, pokoknya macam-macam. Saya bisa doa berjam-jam dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Saya habiskan waktu saya dengan Tuhan. Saya mau habiskan sisa hidup saya dengan Tuhan. Apa pikir gampang? Nggak gampang. Nggak mudah. Tantangannya gede. Sering kali dibawa ke padang gurun. Enak nggak padang gurun? Ada Coca-Cola? Ada coca-cola, coke-coke? Kering, kerontang. Kelihatannya kita nyembah nggak ngerasain apa-apa loh. Bapak ngerasain apa? Doa bisa berjam-jam. Nggak ngerasain apa? Dengar apa? Dengar suara nyamuk, dengar suara klakson mobil, malahan sering kali. Beneran. Kan kita berpikir kalau kita deket doa berjam-jam bisa dengar suara Tuhan audible. Hai anakku, hai. Itu yang kayak begitu bukan dari Tuhan malahan. Tuhan kadang nggak ngomong apa-apa. Tahu nggak Tuhan ngomongnya biasa lagi ngapain? Lagi duduk diam, lagi ngobrol. Hani, Tuhan ngomong sama saya. Langsung tak rekam, besok langsung saya khotbahin. Hani, Tuhan ngomong.
Tahu nggak pewahyuan saya lebih banyak datang dari mana? Ketika saya ngapain? Maaf ngomongnya, ngapain? Duduk diam di toilet. Semedi. Karena di situ saya ada rak buku, ada Alkitab dan lain sebagainya. Kita biasanya itu kan tempat paling menghayal, paling keren kan itu. Lu ngapain ngomong? Kadang kita pikiran ngeblank kan di area situ kan. Kadang bawa handphone lagi berlama-lama. Istri saya tuh sing marah, tidur aja di sana katanya. Digedor-gedor itu. Udah 2 jam, 3 jam ngapain? Saya lagi baca Alkitab, tak bilangin. Itu tempat yang paling enak loh. Dan Tuhan kebanyakan ngomong di sana loh. Bapak Ibu dengerin khotbah saya, ya. Pewahyuannya dari sana loh. Kalau doa nggak denger apa-apa kadang. Karena Tuhan bisa bicara di mana saja. Kadang kita doa nggak ngerasain apa-apa. Siapa yang pernah doa malah ngantuk? Amin besok pagi. Baca firman malah anak memperanakan. Dah pusing nih kayak begini. Kadang kita berdoa kadang rasanya mentok plafon. Siapa pernah ngalami kayak gitu? Nyembah rasanya berat. Mau ngerasain hadirat Tuhan, mau ngerasain tidak, tetap doa. Tapi kita kan ngejar manifestasi yang merinding-merinding. Kamu merinding ke kuburan mesti merinding loh. Ada yang pengen ngerasain gemetar-gemetar, colokan listrik itu pasti gemetar loh. Jangan ngejar manifestasinya kalau engkau doa ada pribadi dengan Tuhan. Tuhan seringkali nggak bermanifestasi apa-apa. Bangun keintimanmu dengan. Waktu kamu bangun kayak begini, kamu nyembah, kamu bersaksi, orang itu bisa nangis dengar kesaksianmu. Tahu nggak siapa itu yang kerja? Roh Kudus. Tahu nggak jalan untuk mengalami kemuliaan Tuhan apain? Lewat namanya proses permukaan dan menyakitkan ya. Sakit. Sampai istri saya bilang, Tuhan, kalau bisa jangan terulang. Kamu kan pernah ngomong kayak gitu ya. Udah capek Tuhan 5 tahun. Lah kok terulang loh? Lewat saya. Bayangin. Dan kita jalani dengan bahagia, enjoy. Kita melihat dalam kondisi kita babak belur ditolong Tuhan secara ilahi. Tuhan buat mujizat dan benar-benar powerful. Sampai kita itu bengong ngelihat Tuhan. Lu kok bisa ya? Kita nggak kenal orang ini, nggak deket, tapi kok ini orang dipakai Tuhan kayak begini? Saya dalam kondisi sakit, tahu nggak? Saya kan harus minum angkung, tahu kan? Kan mahal itu kan, jutaan kan? Saya udah minum berapa tahun? Berapa lama? 7 angkung. Kalau 7 kali 2,5 juta berapa itu? Bisa DP mobil. Bisa DP mobil, beli angkung. Harusnya kan kalau saya nggak sakit kan bisa buat beli beras buat orang miskin tau. Tapi karena ndablek ngeyel, makanya jangan ngeyelan ya, cepat bertobat ya. Ini bapak ini yang kelihatannya diomongin istrinya ngeyelet. Iya sayang, cinta, ngomongin dengerin aja. Orang kadang tuh Tuhan pakai perkataan mulut istri kita lah. Ya betul. Wah, tak belain ibu-ibu nih. Beneran Tuhan tuh kadang pakai istri kita. Tuhan juga pakai mulut suamimu, jangan ngeyel. Yo imbang toh. Nah ibunya tak belain, nanti bapaknya nggak tak belain. Nah aku pulang diomelin. Kita mesti belajar peka. Kadang Tuhan tuh ngomong sama orang-orang yang kita nggak anggap penting, tahu? Karena Tuhan tuh ngomong simpel. Kita kan mengharapkan Tuhan datang seperti geledek. Hai anakku, bertobat. Enggak, Tuhan nggak bakalan ngomong kayak begitu. Tuhan tuh ngomongnya santai, rileks. Kadang ngomong sepoi-sepoi bahasa kok. Tapi madek gitu. Pernah nggak baca Alkitab seperti ayat itu muncul seperti kanguru lompat? Lu Tuhan ngomong lu sebenarnya sama kamu. Kadang dableknya kita, ngeyelnya kita, kadang kita baru sadar kalau kita ngalami kejadian. Makanya lebih baik kita bertobat daripada ngalami teguran lewat kejadian. Ongkosnya mahal, harganya larang. Lebih baik kita nurut sama Tuhan. Baik, semakin kita masuk dalam dimensi kedalaman tadi dengan Tuhan, semakin kita peka, memiliki kepekaan yang tajam. Oh ini loh aku salah loh, ini aku tidak benar nih, ini ada yang harus aku ubah nih, ini tidak kudus nih, ini tidak suci. Kita memiliki kepekaan yang tajam. Semakin kita dekat dengan pribadi Tuhan, kita semakin diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Bukankah tujuan kita diubah menjadi serupa dengan Tuhan? Kita nggak diubah serupa dengan Tuhan tuh ngapain? Engkau diremukkan, dimatiin loh. Dihakik, bukan teriak-teriak. Tapi ujungnya engkau akan ngalami promosi dan peninggian. Ai udah ngalami ai. Dan tidak enak. Tapi ujungnya tetap ikut Tuhan. Awalnya kadang harus bayar harga mahal.
Tapi ujungnya kita akan menikmati upah. Amin. Kamu menikmatin dosa, nikmatinya di depan, bayarnya di belakang. Ruwet lagi. Makanya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, lebih baik aku berurusan dengan Engkau di muka bumi daripada berurusan dengan Tuhan setelah kematian. Ternyata berurusan beneran gak enak ya Tuhan. Lebih baik pokoknya nurut lo, bener lo, ikut Tuhan itu nurut aja pokoknya. Apa kata firman, suruh berkati, suruh ngampuni, suruh mendoakan, jangan bantah. Engkau ikut Tuhan bantah, tahu nggak? Muter 40 tahun malah Anda. Bangsa Israel kan mau dibawa ke tanah perjanjian, tapi kan ngedumel, gerutu, ngelawan pemimpin, berzina, lapar teriak-teriak, dikirim burung puyuh makan sampai keluar dari hidungnya. Kan kurang ajar banget ini orang ya. Sampai Tuhan tuh ngomong ini orang-orang bajingan loh. Ada kata bajingan, nanti di searching di Google. Kata Alkitab itu ada kata bajingan. Karena Tuhan kesel sama ngelihat kelakuannya orang Israel. Akhirnya mereka nggak masuk tanah perjanjian. Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua. Dan sisanya yang umur di bawah 20 tahun. Kenapa? Ngeyel, ngotot, benceno, ngeselin. Tuhan itu kan long suffering kan, panjang sabar. Panjang sabar kok bahasa Inggrisnya keren ya, long suffering. Coba kalau terjemahin apa itu artinya? Soro ya. Soro ya kan? Dodel duel, remo rempu, rempelois pokoknya. Lah karena diproses Tuhan. Iya kan? Tuhan menubahkan kita kan lewat proses peremuan. Tapi ujungnya ngalami promosi. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, ngalami benar-benar hubungan personal dengan Tuhan. Saya masuk namanya kedalaman dengan Tuhan. Engkau bisa ngikutin apa yang Dia mau loh. Sudah beberapa puluh jam ini khotbahnya. Lah kok udah jam 9 ini? Mulai dari berapa? Sekali-kali ya, lama ya, apa-apa. Tadi kita kebaktian sampai 2 jam lebih ya. Masuk sampai kedalaman dengan Tuhan. Jangan berdoa seperti orang-orang lain di permukaan. Engkau hanya berdoa, minta, mohon, ngeluh, gerutu, ngomel sama Tuhan, komplain, cetek, dangkal. Sekarang masuk sampai kedalaman dimensi sama Tuhan. Sampai hadiratnya memenuhi engkau. Engkau dibawa masuk dalam dimensi hubungan yang dalam. Tiba-tiba engkau memiliki kepekaan yang tajam. Siapa yang pernah ngalami ketika bikin kesalahan atau salah ngomong, baru ngobrol-ngobrol begini loh, tanpa sadar menyombongkan diri, pulang rasanya Roh Kudus dihajar, rasanya tidak enak di dalam. Pernah ngalami kan? Artinya Tuhan ngomong dalam hidup, cepat bertobat. Tapi kadang kan kesini dablek kan kita ini, tidak apa-apa toh, kadang nggak apa-apa toh. Tapi kalau kita peka, kita responi, kita semakin peka loh. Lama-lama kita ngomong sedikit, waduh aku ngomong kok mulai sombong, ini nggak benar. Kita cepat bertobat. Tahu nggak? Tuhan tuh senang sama orang yang modelnya kayak begini. Tidak heran Daud, the man after my own heart. Jadi orang kesayangannya Tuhan. Pingin kan jadi kesayangannya Tuhan? Kasih Tuhan kan sama antara orang berdosa dengan orang yang gak kenal Tuhan. Orang kasih mendapat matahari yang sama, orang kerja pasti diberkati, orang nabur pasti menuai, sama kan? Tapi seringkali Tuhan memperlakukan seseorang itu berbeda karena memiliki hubungan kedekatan yang dalam. Dapat akses khusus, favor namanya. Amin. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau mau dapat favor seperti Bezalel dan Aholiab. Ini orang punya keahlian, hikmat dan pengertian, dipakai untuk membangun perkakas bait Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan ini, hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Pak, aku ya kayak begini, Pak, isoni opo, ya dengerin baik-baik. Umur berapa? 90. Sio. Iya. Hah? Kenapa? Umur berapa sekarang? Umur 61. Dengerin. Umur 61 bisa jadi berkat bagi banyak orang loh. Bisa memberkati banyak, bahkan bisa jadi pengusaha sukses loh, diberkatin. Nggak ada retire. Nggak ada masa pensiun ikut Tuhan. Tetap jadi berkat. Kaleb saja yang sudah tua dapat milih tempat yang rasanya gede-gede loh. Karena apa? Dia tahu diurapin Tuhan. Bukankah orang di sini diurapin Tuhan semua ini? Mukanya ini muka orang urapan semua. Nanti lihat ya, besok ada kapan lagi ada tempat ibadah di sini, aku mesti bawa orang ke sini. Ada yang stres-stres, bingung-bingung, yang sakit hati, yang kepahitan, cerai-cerai, sini tak doain, tak konselingin. Yang sakit saya tak doain. Karena kalian diurapin Tuhan, mau dipakai jadi berkat bagi banyak orang. Jangan duduk di gereja dengerin khotbah amin terus pulang besok lagi datang. Loh, bertahun-tahun kayak begitu kamu belum dipertanyakan ini sehat apa sakit ini orang kayak begini. Fisiknya sehat, rohnya sakit. Udah begitu kalau kena masalah nelponin pendeta minta ditumpangi tangan, doyak-uyak kepalanya sampai gundul semua. Kayak begini.
Saya ini kalau ada orang konseling sama saya tanya, sudah konseling sama pendeta siapa saja? Sama Bu Eli, udah sama perkataan saya sama Bu Elius. Nggak usah konseling. Kamu mau ngapain cari pendeta? Mau tak doain? Saya nggak doain, saya omelin kamu. Bapak kok galak kayak begitu? Iya. Kamu udah Kristen berapa tahun? Sudah lama, Pak. Ada masalah dengan manusia roh. Kamu hanya Kristen agamawi, tapi nggak memiliki hubungan personal dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini punya hubungan personal dengan seseorang, sampai kita tahu kan, apa yang dia mau, seleranya dia ngerti, ya kan? Bahkan seringkali dia perlakukan kita berbeda kan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau punya hubungan personal dengan Tuhan, sesuatu yang spesial. Amin. Makan kenyang nggak hari ini? Katakan saya makan kenyang. Masih ada ayat beberapa lagi, jadi PR aja ya. Lanjut. Yakin? Yang di belakang kayaknya nggak mau denger deh. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Tuhan itu tetap luar biasa. Kalau engkau doa belum dijawab Tuhan, belum alami breakthrough, kasih setia Tuhan itu luar biasa. Berapa banyak di antara kita yang sering bikin dosa? Seringkali sombong belagu, sok-sokan, angkuh lagi, merasa benar sejagat raya. Pernah ngalami kayak begitu? Kok kayaknya saya yang sendiri ya? Kalian ini kudu suci atau gimana nih? Kita kan seringkali bikin kesalahan kan? Kalau kita bikin kesalahan sama istri, kadang istri cemberut marah-marah kan? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak, Pak? Kamu tuh udah nikah, sudah 15 tahun, kelakuanmu tetap begitu terus, nggak berubah. Ngomong bertobat di mulut tok. Seringkali ngomong, dengar perkataan kayak begitu kan? Saya dulu pernah, makanya sudah ngomong, tapi kan sekarang udah bertobat. Kadang istri bikin kesalahan aja, suami nggak bisa mengampuni loh. Pengen gugat cerai dan lain sebagainya. Ya, suami bikin kesalahan, istri nggak mau ngampuni loh. Tapi bisa bayangkan, kita udah sering kali nyakitin hati Tuhan, terus kita datang sama Tuhan itu diampuni, tidak berhenti sampai itu diberkati lagi. Kita kurang ajar, sering kali kurang ajar kan sama Tuhan, nggak tahu diri gitu loh. Jadi orang Kristen itu sering kali sudah bikin kesalahan, bertobat, diampuni, diberkati, dipromosi lagi, masih nggak mau cinta Tuhan. Keterlaluan kalian ini kalau nggak sampai kayak begitu. Harusnya kan tambah cinta Tuhan dong, harusnya tambah mengasihi Tuhan, harus sensitif dengan Tuhan. Makanya di Efesus pasal yang keempat ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Kata duka artinya disakitin pikiran dan perasaan. Kita harus peka. Tadi saya udah ngomong kan, seringkali kita ngomong tanpa sadar dengan nada tinggi. Istri kita langsung mukanya berubah, kok bukannya berubah nih, ada yang salah nih, ada yang salah. Sering gitu kan? Saya nanti kalau ngeliatmu istri saya mukanya berubah, ada yang salah nih, saya perlu bertobat nih, dari mana, di area mana. Nah, kita kan harus peka toh, iya kan? Kita salah ngomong saja, istri kita terluka. Tapi kita seringkali kita melakukan hal sembarangan, kemudian Tuhan gak punya perasaan. Mentang-mentang di Allah bisa maha pengampun, terus kita mau seenaknya. Kita mau belajar hormatin dan hargain Tuhan. Hanya orang yang bisa masuk ke dalaman hati Tuhan, bisa ngerti detak jantung Tuhan, ngerti seirama sejalan dengan Tuhan. Engkau bikin kesalahan, cepat bertobat. Tuhan, aku udah nyakitin kau. Tuhan nyakitin. Tidak heran ya, Daud ketika ditegur bertobat, nangis sama Tuhan kan. Puasa sampai 7 hari. Ketahuan berzina. Udah ketahuan berzina, nggak tahu diri lagi ya. Suaminya dibunuh, kan kurang ajar ya. Ini kejahatan yang sangat-sangat mengerikan kalau zaman sekarang itu. Sudah berzina, dihamilin, suaminya dibunuh, nutupin dosa lah. Tapi ketika ditegur Nathan, dia nangis sama Tuhan. Dia ngomong begini, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu sudah menyakitin hati Tuhan. Kalau saya nyakitin hati Tuhan, lama-lama aku ngalami seperti yang Saul alami. Roh Kudus undur daripadaku. Karena dia tahu persis yang membuat perjalanan Daud mengalami kemenangan dari peperangan satu ke peperangan yang lain, bahkan menjadi raja yang paling besar di Israel sampai hari ini. Bangsa Israel pakai lambangnya bintang Daud kan benderanya. Adalah Roh Kudus yang menyertai dia. Kalau kita tiap hari bangun keintiman dengan Tuhan, bangun keintiman terus dengan Tuhan, lama-lama engkau peka dengan pribadi Roh Kudus itu. Dia seorang pribadi, dia bukan angin yang bikin kamu gemetar, dia yang bukan bahasa roh, bukan burung merpati, dia adalah seorang pribadi. Hanya mata kita itu nggak bisa lihat, mata fisik kita ini nggak bisa melihat, tapi dia menyertain kita, dia tinggal di dalam kita, dia mengurapin kita, dia bersamamu sekalipun kau sendirian rasanya. Makanya Tuhan selalu kirim divine connection, dikoneksi dengan orang-orang ilahi yang menguatkan, meneguhkan. Katakan divine connection. Itu yang membuat engkau diberkatin Tuhan. Karena Tuhan berkatin kita nggak langsung ujuk-ujuk dari surga kirim 1 karung US dollar. Sekalipun Tuhan sanggup, tapi Tuhan nggak lakukan.
Tuhan berkati kita melalui orang-orang yang kita nggak bisa sangka, dan melalui orang sekitar kita. Kalau engkau peka dengan Tuhan, Tuhan akan kirim divine connection, dikenalin, dipertemukan dengan orang secara ilahi, dan kau mengalami breakthrough dan terobosan. Amin. Diberkati. Kayaknya meski stop sampai sini, bangkit berdiri sama-sama. Kita nyembah.